nggak tenang, geram yang ada. Iya, menyita waktu saya loh, gila loh. Maka sebenarnya mohon maaf pengadu ini ayam sayur apa bukan? Seharusnya yang bisa melaporkan ini adalah pencemaran nama baik ayamnya. Ayam. Kenapa dia di sayur? Tanya sendiri. Ada. Kapan terkait apa? Kita akan laporkan hari ini juga. Malam ini juga kami akan laporkan, tapi untuk terkait pasal-pasalnya kami akan update. Drama perseteruan panas yang melibatkan musisi legendaris sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani, dan psikolog Lita Gading nampaknya berlanjut semakin sengit. Hal itu semakin terbukti tanggal 14 Oktober 2025 kemarin. Tepatnya ketika Lita Gading, sebagai warga negara Indonesia yang baik, terlihat menyambangi Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan polisi atas laporan yang dilayangkan oleh Ahmad Dhani. Lantas, seperti apakah penjelasan Lita Gading terkait hasil pemeriksaannya kemarin? Serta bagaimanakah pula momen kedatangan Lita Gading di Polda Metro Jaya? Teman-teman permisi ya, nanti setelah pemeriksaan ya teman-teman. Sudah siap kita mengulangi pemeriksaan ini. Siapa lagi juara mungkin? Nanti ya, iya. Di sini. Ada 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan. Mengenai seputar yang video yang saya upload ke ini aja. Yang judulnya ayam sayur. Seputar video tadi ayam sayur, terus mengenai dia manggung di Ponorogo, terus mengenai dia waktu menjabat DPR RI kok takut. Dia klien saya mempertanyakan video itu kemana pengacaranya, kemana Ahmad Dhani waktu demo, kenapa takut, kenapa sembunyi. Itu aja seputar itu aja. Alhamdulillah penyidik ini dari siang sampai sore sangat kooperatif. Bukan sangat baik. Kita juga kooperatif. Beliau salah tulis saja. Beliau mau merevisi. Artinya secara expressis verbis ini tidak ada dorongan atau abuse of power dari manapun. Tidak ada tekanan apapun. Jadi haknya sudah dapat dikatakan dipenuhi. Alih-alih memberikan titik terang atas drama perseteruannya dengan Ahmad Dhani yang semakin meruncing, pemeriksaan kemarin justru memancing kekecewaan yang begitu dalam terada oleh Lita Gading. Ya, merasa telah dirugikan dari segi waktu dan lainnya, atas laporan Ahmad Dhani yang hadir berlimpah-limpah, Lita Gading pun tak kuasa meluapkan seluruh keluh kesahnya pasca agenda pemanggilan rampung diselenggarakan. Lantas seperti apatah luapan kekecewaan yang selama ini terpendam di dalam hati Lita Gading? Nggak tenang, geram yang ada. Iya, menyita waktu saya loh, gila loh. Biasanya saya harusnya keluar negeri. Karena ini saya tunda, gila nggak tuh? Jadi buat apa gitu? Nanti dibilangnya saya mangkir lagi. Padahal saya nggak begitu, karena memang pekerjaan saya udah go internasional ya, nggak di lokal. Jadi saya perginya keluar aja gitu. Oh banyak. Pertama, kami kerugian waktu, teman-teman tahu. Iyalah. Kita dari siang sampai sore hanya untuk gara-gara ayam sayur. Gara-gara video ayam sayur yang tidak ada hubungannya dengan yang bersangkutan. Kerugian material, kerugian imaterial. Iya. Banyak waktu, gitu loh. tidak berprinsip. Iya, sama seperti begini logikanya. Ayam sayur, kita sarapannya pakai ayam sayur, pakai lontong sayur. Kok you tersinggung gitu loh? Itu kan makanan. Berarti kita tidak ada penyebutan secara ekspresif verbis. Ayam sayurnya juga pakai tanda tanya, nanya kan berarti kamu ayam sayur gitu. Apakah mungkin suka makan ayam sayur atau tidak suka ayam sayur atau mungkin suka bikin ayam sayur? Kan begitu. Ya itu interpretasi sendiri aja. Jadi silakan nilai sendiri dari 16 pertanyaan tadi penyidik pun sampai bingung.
ibu ini bertanya atau menjelaskan. Itu ada kalimat tanya, berarti bertanya. Iya. Jadi pengadu ini pun bingung. Pelapor pun bingung ya tadi, Kris ya. Tadi Nih pelapor kan, pun bingung. Ada tanda tanya kan? Apalagi yang dilaporkan. Nih, ada tanda tanya ya. Dan itu hanya judul doang. Ini kan judul. Besar kekecewaan yang dirasakan oleh Lita Gading tentunya didasari dengan maksud pemanggilannya kemarin. Seperti diketahui, agenda pemanggilan Lita Gading kemarin tidak terkait dengan laporan perdana Ahmad Dhani yang ramai memancing perhatian pada bulan Agustus 2025 silam terkait dugaan pencemaran nama baik dan perilaku kurang baik terhadap anak. Melainkan terkait laporan baru yang dilayangkan oleh Ahmad Dhani per tanggal 18 September 2025 lalu, di mana dalam laporan tersebut, sang pelapor diduga mempermasalah sebuah video bertajuk Ayam Sayur yang diunggah oleh Lita Gading. Lantas, seperti apakah isi video tersebut sampai sang pelapor merasa begitu tidak terima? Serta bagaimanakah pula Lita Gading dan kuasa hukum menanggapi laporan kedua yang kini hadir di depan mata? Oh, jadi gini teman-teman ya. Jadi klien saya ini dilaporkan dengan laporan baru per tanggal 8 September, 16 ya? 18 September mengenai tentang dua video, yang video Instagram yang for your fact, mengenai tentang satu judulnya itu Ayam Sayur. Jadi klien saya dilaporkan terhadap pencemaran nama baik daripada ayam sayur. Jadi videonya video ayam sayur tulisannya, itu yang membuat pelapor atau pengadu ini tersinggung. Nah, terkait dengan unsur yang dilaporkan adalah pasal 45 ayat 4, 27A, Undang-Undang ITE, junto di pasal 310, pasal junto pasal 311. Jadi pencemaran nama baik. Saya nggak tahu nama baik siapa yang dicemarkan oleh klien saya ini. Jadi ada dua video ya, Ayam teman-teman. sayur. Ini yang dilaporkan video ini. Mana Ahmad Dhani? Mana pengacaranya? Saya kemarin udah ke Polda tuh, memenuhi undangan klarifikasi. Dan kamu biasanya paling sibuk mengomentari masalah ini. Ayo, apalagi yang kalian mau urus? Hah? Kamu takut DPR ngegeruduk kalian? Iya, anggota Dewan harusnya tuh mengayomi ya semua yang terjadi di dalam ranah masyarakat itu. Kalian kerja apa? Hanya ngurusin urusan pribadi terus? Hah? Salah satunya ini target nih pemberondongan masyarakat kepada kalian. Orang kayak begini nih, DPR yang seperti ini nih yang harus diperhatikan. Tidak punya kompetensi, tapi bisa menggunakan the abuse of power buat kamu tuh. Jangan mentang-mentang jadi anggota DPR kamu. Hah? Menindas rakyat. Saya tuh rakyat. Saya tuh harusnya dilindungi oleh kamu. Kamu nggak ngerti bahasa saya dalam video itu. Apa isinya? Kalau sampai ini naik nih, permasalahan ini, Anda pasti membayarnya. Anda pasti mengintimidasi polisi. Mana ada sekarang polisi mau diintimidasi? Sekelas kamu. Hah? Lihat aja. Tidak akan masuk naik ke dalam lidik. Kalau sampai kayak begitu, Anda menggunakan abuse of power. Kita lihat sama-sama ya guys. Orang-orang seperti ini nih yang harus kita perhatikan seperti apa tuh sepak terjangnya. Siapa yang memilihnya? Tidak ada yang memilih kamu. Rakyat mana yang memilih kamu? Saya bingung. Ada ya orang yang memilih ini? Gitu. Tidak ada kualitasnya. Apa sepak terjangnya? Nyanyi. Nyanyi aja juga pakai bayar tuh lisensinya. Ya, bukan pure ciptaan kamu, bukan. Tuh sudah terbukti semuanya. Memalukan tau gak sih? Prestasi apa yang kamu banggakan kalau cuma membeli lisensi orang lain? Oke? Tolong perhatikan itu. Saya bersuara supaya kamu berpikir tidak dengan mulut kamu, tapi dengan ini kamu. Paham kamu? Jadi ada satu video lagi juga yang dimana video klien saya ini kan banyak video yang beredar mengatakan klien saya tidak berani hadir, mangkir dari panggilan. Jadi pada saat diklarifikasikan di sini juga di Polda Metro Jaya di unit PPA, klien saya membalas dengan video bahwa dia hadir dan tunduk dan taat pada hukum. Itu yang dilaporkan oleh pengadu ini. Saya nggak tahu kenapa begitu getol sekali mungkin melaporkan klien saya ini. Apakah mungkin dia mau kenalan bersama klien saya ini yang dimana adalah dokter psikologi? Mungkin. Seiring berjalannya waktu, drama perseteruan yang melibatkan Ahmad Dhani dan Lita Gading memang berkembang semakin panas.
Apalagi, hingga detik ini, Lita Gading masih teguh memegang pendirian bahwa dirinya memang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sebuah sikap yang telah ditunjukkan oleh Lita Gading sejak pertikaian ini pecah beberapa bulan silam, di mana pihak Lita selalu beranggapan jika dirinya dan semua masyarakat masih diizinkan untuk bersuara dan mengkritisi politikus yang menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Seperti Ahmad Dhani, salah satunya. Lantas benarkah semua konten yang dibuat Lita Gading selama ini murni berlandaskan edukasi, bukan sebagai alat menyerang Ahmad Dhani? Udahlah, ngapain sih kita ngejudge? Kan di situ juga saya mengedukasi, tapi secara infotainment kan gitu kan. Jadi tidak secara formal gitu kita memberikan edukasi yang ada istilah teori-teori kan gitu. Kebebasan berekspresi aja bertanya, Iya. karena dia kan pertama adalah kita tahu adalah pejabat publik. Selain public figure adalah pejabat publik yang dimana menjadi sorotan, menjadi role model, kan begitu. Jadi kalau ketika masyarakat mengkritik, masyarakat mempertanyakan, kok you baper gitu loh. Apa you mungkin mau kenalan sama klien gua? Kan seperti itu. Atau mungkin mau konsultasi menjadi psikolognya klien saya. Karena kebetulan klien saya ini kan S3 psikolog. Kita mah semua juga pakai bahasa tanda tanya, kita bukan ini kok, ya kan? Jadi nggak semua orang. Ini teman-teman ini bertanya, ini bisa saya laporin loh ini. Karena klien saya aja bertanya dilaporin. Iya loh, aduh. Teman-teman media bertanya nanti dilaporin, gimana ceritanya kan begitu. Klien saya bikin video bertanya dilaporin. Nah ini yang sebelum-sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, ini sebetulnya psikiater atau buzzer, itu yang pernah saya sampaikan. Kenapa? Kalau dibilang edukasi, edukasinya di kalimat yang mana dia mengedukasi tersebut? Kan itu menjadi pertanyaan. Seorang Ahmad Dhani, apa yang dia yakini benar, itu akan dia lakukan. Itu yang kita tahu. Jadi dia menurut dia itu benar, go ahead, jalan dia ya. Jadi memang kadang-kadang ya, yang kita harus ketahui juga, masyarakat harus ketahui bahwa apa yang terlihat di publik ya, citra yang terlihat di publik itu belum tentu yang sebenarnya, ya kan? Orang yang terlihat buruk di publik ternyata bisa jadi orangnya tidak seperti itu. Begitu juga sebaliknya, orang mencitrakan dirinya sebagai seorang yang baik, keluarganya baik-baik saja, ya kan? Bisa juga sebaliknya, kan banyak kejadian gitu kan, ya, banyak mencitrakan dirinya, keluarganya baik-baik saja, ini segala macam, ternyata wah dalamnya itu cuma pencitraan saja, ya apalagi artis lah kan banyak sekali kejadian kayak gitu kan, dan statement orang-orang, testimoni orang-orang tentang masalah itu, jadi seperti itulah. Tidak main-main memang keyakinan Lita Gading bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah dalam perseteruan dengan sang musisi legendaris. Sampai-sampai dirinya siap untuk mengambil langkah serangan balik dengan membuat laporan polisi terhadap suami dari Mulan Jameela itu. Uniknya, ketika dimintai keterangan pasca memenuhi panggilan polisi, kuasa hukum Lita Gading menjelaskan kalau laporan itu akan dibuat sesegera mungkin. Lantas benarkah laporan balik Lita sudah dilayangkan pasca memenuhi panggilan polisi? Serta, atas pasal dan tudingan apa laporan itu dibuat pihak Lita? Ada. Kita akan laporkan hari ini juga. Malam ini juga kami akan laporkan, tapi untuk terkait pasal-pasalnya kami akan update. Malam ini juga kami akan laporkan, karena ini sudah sangat keterlaluan sekali. Yang pertama, laporan pertama klien kami sudah legowo tidak akan melaporkan kembali. Tapi kalau untuk kali ini, tidak akan tinggal diam klien kami. Kami akan melapor balik. Ya karena enak aja. Iya. Baru ada sepanjang sejarah wakil rakyat melaporkan rakyatnya hingga 2 kali. Kalau 1 kali kita masih wajar, kita masih tolerir. Tapi kedua kali, mohon maaf. Kita diam bukan berarti kita takut. Ingat, gelombang rakyat perlawanan itu ada. Ini akan kami lakukan. Dan saya akan mendampingi Ibu Lita sampai selesai. No mercy, tanpa pengampunan. Namun, di tengah pengakuan Lita soal rencana laporan balik, terdapat satu pernyataan yang sungguh menarik perhatian. Pasalnya, kuasa hukum Lita Gading menjelaskan
kalau laporan yang mereka buat nanti akan memiliki keterkaitan dengan aksi Lita Gading di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Lita Gading bersama tim belum lama ini sudah mengajukan permohonan dilakukannya pengujian konstitusional terhadap kebijakan pemberian uang pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ada sangat ada hubungannya. Ada hubungannya kalau kita untuk melaporkan balik ya, bukan untuk pada saat pemeriksaan ini ya, berbeda rule. Jadi tidak ada hubungannya dengan sidang di MK. Kami berpendapat, klien saya di situ dalam posisinya berpendapat bahwa pajak kita yang digunakan untuk manfaat pensiun seumur hidup tidak pantas diberikan kepada Ahmad Dhani ataupun Mulan Jameela ataupun Melly Goeslaw. Itu pendapat karena melihat pajak kita diambil digunakan untuk membayar seumur hidup dan dapat diwariskan. Itu kan kita sama-sama teman-teman media mungkin juga tidak akan mau diambil pajaknya hanya untuk membayar seseorang yang tidak kompeten, kan seperti itu kira-kira. MK nanti tanggal 23 Oktober sidang sidang perbaikan permohonan sesuai hukum acara, sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi Tata Cara Beracara nomor 7 tahun 2025 diikuti saja. Nanti bisa dilihat di laman publik online-nya MKRI. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.